Ini view-nya cukup asik nih. Nah, selepas jembatan ini kita udah masuk di wilayah Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Jatinegara. Dan seperti inilah kondisi tikungannya. Waduh, repot ini. Depannya menikung. Nah, ini adalah jalur yang longsor nih teman-teman. Ini udah berapa kali sebetulnya nih di longsor diperbaiki. Saya nggak bilang ekstrim sih, tapi ini cukup curam dan panjang teman-teman. Lebih tinggi ya, kayaknya ini paling tinggi deh di wilayah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 12.58 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Kita jalan-jalan hari ini karena memang udah lama banget saya nggak riding, nggak bikin konten untuk channel Reza Journey. Karena ya banyak kendala, salah satunya adalah musim yang nggak menentu. Hari ini aja mendung ya. Jadi setiap harinya di beberapa bulan terakhir, kalau jam 12 siang atau di tengah hari menuju sore itu terus mendung, hujan. Gitu terus setiap hari. Dan beberapa hari ini sih lumayan nggak begitu ya. Lumayan udah cukup nggak begitu banyak hujan. Mendungnya sama sih, cuman kalau turun hujannya paling 5 menit gitu. Posisi saya sekarang ada di daerah Kecamatan Warung Pring. Setelah tadi saya lewat di Kecamatan Randu Dongkal. Dan kita akan coba untuk lewat di Jatinegara atau Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang nanti tembus di daerah Kabupaten Tegal. Ini juga jalur alternatif yang bisa ditempuh kalau misalnya jalan dari Bobotsari, Purbalingga mau ke kabupaten atau kota Tegal. Ini bisa lewat jalur Jatinegara ini. Jadi nanti kalau dari Purbalingga, daripada harus ke Purwokerto, kemudian Aji Barang, Bumiayu, Tegal, itu kan jauh banget ya. Jadi bisa lewat sini. Ini jalur alternatif yang kedua sebetulnya. Jadi kalau dari Purbalingga, Bobotsari gitu, bisa lewat daerah Serang. Jadi sebelum Bobotsari bisa belok ke kiri ke arah Serang, terus Kecamatan Pulosari, terus belok lagi ke kiri ke Guci dan Kabupaten Tegal. Alternatif yang kedua adalah sama tadi lewat Serang, terus Pulosari, Kecamatan Moga. Kalau mau nembus ada lebih cepet gitu, tapi itu jalan tikus. Kalau jalan utamanya adalah melewati Kecamatan Randu Dongkal, seperti yang kita lewati ini, nanti kemudian Jatinegara dan Tegal. Dan alternatif yang ketiga adalah dari Kabupaten Purbalingga menuju ke Belik, Randu Dongkal, kemudian belok kanan turun ke arah kota Pemalang. Dari Pemalang baru lewat Pantura ke Tegal. Kalau dari Purbalingga jalur yang paling pendek, paling cepat ya lewat Guci ya.
Ini jalur yang pendek kedua lewat Jatinegara. Gitu kalau dari Purbalingga. Kalau dari Kecamatan Moga ya paling cepat ya lewat sini. Lewat membelah bukit di Jatinegara. Jatinegara itu udah masuk Kabupaten Tegal. Ini suasana pasar Warung Pring di hari ini, hari Selasa ya, tanggal 23 April 2024. Di depan kita nanti ini ada perempatan traffic light. Kalau yang ke kanan ke Jatinegara, ke kiri ke arah Tegal Harja dan Moga, lurus juga ke arah daerah Kecamatan Moga. Jadi kita sekarang ambil ke kanan nih. Masih ada kendaraan luar kota tuh, plat T berarti Karawang ya, yang lewat sini. Karena jalur ini juga kemarin pada saat arus mudik cukup padat dan sedikit macet. Karena kalau dari exit tol Adiwerna Tegal itu paling enak kemudian lewat sini kalau mau ke arah ke misalnya ke Banyumas, ke Purbalingga, ke Purwokerto gitu. Demikian juga sebaliknya. Jadi kemarin sempat terjadi kepadatan yang nggak biasa di sini sih, karena mungkin dengan adanya Google Map mengarahkan ke sini, terus kemudian banyak juga orang-orang yang sudah tahu jalur ini, dimana jalannya bisa dibilang bagus, mulus. Cuman beberapa tempat nanti di hutan Jatinegara yang ada beberapa titik yang longsor. Tapi overall jalannya enak buat dilalui. Kita lihat aja nanti ya seperti apa kondisi jalannya. Oke, nanti kita sambung lagi di depan teman-teman. Kalau melintas di jalur ini biasanya kayak nih di pinggir jalan kayak gini nih, biasanya akan disuguhi oleh pedagang-pedagang nangka dan durian kalau lagi musimnya ya. Nangka dan duriannya besar-besar banget. Ini lapak-lapaknya juga ini udah nggak jualan lagi karena memang musimnya kayaknya udah lewat sih, musim durian sama musim nangka. Atau karena ini masih ya ada sedikit bau-bau lebaran, jadi mereka belum manen ya. Karena kayaknya kalau nangka sih nggak mengenal musim sih, durian yang mengenal musim. Ini kayak lapak yang ini nih, kan nggak ada yang jualan. Paling kalau masih mau jualan adalah nanas madu, yang merupakan produk perkebunan andalan dari Kabupaten Malang. Kita sudah dekat ke perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal. Ini kita masih di wilayah di Kecamatan Warung Pring ya, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang. Ini view-nya cukup asik nih. Di depan itu ada jembatan. Jembatan itu yang menghubungkan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal. Nah, selepas jembatan ini kita udah masuk di wilayah Kabupaten Tegal.
tepatnya di Kecamatan Jatinegara. Dan kalau sudah masuk sini berarti kita akan melalui jalan yang berkelok-kelok di atas bukit dan di sebelahnya adalah jurang. Dan seperti inilah kondisi tikungannya. Kalau malam hari dan masih belum akrab dengan jalur ini, harap hati-hati ya, karena jurang yang ada di sebelah kanan kita itu, tuh lihat, cukup dalam dan nggak ada pembatas untuk pengaman. Jadi hati-hati, pelan-pelan aja kalau belum menghafal medannya. Yuk kita lanjut lagi. Dan sekarang kita masuk di wilayah pusat kota Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal ya. Di sebelah ini ada masjid besar, Masjid Agung. Dan di depan jalan Masjid Agung itu adalah jalan yang menuju ke Guci, bisa ke kecamatan, kembali ke Kecamatan Oga bisa, dan melewati pemancar-pemancar transmisi televisi nasional. Alhamdulillah hari ini cuacanya mendung tapi nggak hujan, jadi enak banget, nggak panas dan juga nggak hujan. Ini ada SPBU di sini. Ini SPBU terakhir sebelum kita masuk di kawasan hutan Jatinegara. Kita akan masuk di area hutan di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Hutannya adalah hutan, ada sebagian jati, sebagian damar atau godorukem, dan sebagian pinus ya. Jadi intinya adalah hutan tanaman industri begitu. Sebetulnya saya udah pernah bikin video melewati jalan ini dulu di awal-awal saya bikin konten untuk channel Reza Journey. Waktu saya masih menggunakan Honda Verza 150 dan kameranya adalah Brica Bipro 5 AE3S. Ini pernah riding di jalan ini, bikin video maksudnya. Kalau riding mah udah sering ya, karena ini adalah jalan tembus yang paling enak kalau dari rumah saya untuk menuju ke Kabupaten Tegal. Waduh, repot ini, depannya menikung. Dan seperti yang teman-teman lihat, jalurnya sebetulnya enak ya, sepi gitu. Cuman di saat-saat tertentu ya seperti ini nih, kita ada beberapa truk, ada truk pasir, ada juga biasanya kalau pas penebangan kayu atau panen
hasil ladang di sini ya. Bahaya. Lumayan susah kan nyalipnya teman-teman, soalnya kebanyakan blind spot kalau mau nyalip kayak tadi tuh, baik itu tikungan maupun tanjakan yang kita nggak tahu, nggak bisa lihat dari depan ada kendaraan dari arah berlawanan atau enggak gitu. Jadi mesti harus yakin dulu, bener-bener yakin aman baru kita gas. Nah, ini adalah jalur yang longsor nih teman-teman. Ini udah berapa kali sebetulnya ini di longsor diperbaiki, tapi masih tetap longsor lagi. Mungkin tanahnya sangat labil ya, saya nggak tahu. Nah, vegetasinya kan beda kan, tadi damar, ini jati, dan ini masih kecil-kecil nih. Beberapa waktu yang lalu baru ditebang, terus diganti sama yang baru. Kalau suhu di sini cukup gerah teman-teman, panas. Kalau aman sih, kalau menurut pendapat saya aman-aman aja. Cuman ya hati-hati dan waspada itu penting banget ya untuk dipertimbangkan. Kalau malam pun aman sih. Cuman untuk hati-hati agar waspada ya, mungkin riding jangan sendirian banget gitu, apalagi di jam-jam selepas jam 8 gitu ya. Soalnya kalau waktu maghrib sampai isya itu masih banyak juga sih yang lewat sini, cewek-cewek pun begitu. Mungkin yang pulang kerja atau gimana, banyak juga yang lewat sini. Ini teman-teman sensasi berkendaranya di sini. Nikung naik turun gitu. Ini longsor lagi. Ini juga berkali-kali di renovasi, tetap longsor juga. Untung kemarin pada saat arus mudik dan balik aman ya. Oke, kita keluar dari hutan Jatinegara dan kita masuk ke pemukiman warga. Desa apa ya, nggak tahu desanya namanya desa apa, coba kita lihat nanti. Ternyata nama desanya adalah Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
Ya beginilah pemukimannya, pemukiman yang melalui perbukitan hutan. Ini selesai pemukiman ini juga kita nanti akan masuk hutan lagi teman-teman. Tadi kan kita baru keluar dari hutan, ada pemukiman, terus habis pemukiman kita masuk hutan lagi. Bukan hutan yang serem ya, hutan tanaman industri. Nah, ini di sini ada tikungan dan tanjakan yang lumayan ya. Saya nggak bilang ekstrim sih, tapi ini cukup curam dan panjang teman-teman. Mungkin kalau yang baru lewat sini akan bilang ekstrim juga. Nah, habis di sini desanya, pemukimannya. Kita masuk hutan lagi. Oh, ada kurir sampai sini ya. Kalau bicara tentang ketinggian, kayaknya dari dibandingkan dengan hutan yang tadi ini lebih tinggi ya. Kayaknya ini paling tinggi deh di wilayah ini. Dan kita juga melewati TPA nih, tempat pembuangan sampah akhir ya, milik Kabupaten Tegal. Lumayan juga sih, namanya sampah baunya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di depan nanti kita akan melewati juga, kita bisa melihat dari ketinggian pertambangan tanah, mungkin pasir dan batu di lembah sana. Nih, lihat view-nya seperti ini. Kemarin waktu arus mudik sih, dari kendaraan-kendaraan luar kota, ini masih juga ada kendaraan luar kota nih, ada yang B, ada yang F. Jadi tuh pertambangannya, kendaraan-kendaraan luar kota yang mungkin baru melewati daerah ini ya, cukup ini sih, cukup terlihat panik gitu. Kalau udah biasa sih nggak masalah sih sebetulnya. Nah, ini bener-bener di ketinggian nih. Kalau dilihat dari mata telanjang sih, daerah-daerah atau tempat-tempat yang jadi tempat penambangan batu itu ya, atau tanah itu, mungkin di suatu saat nanti kalau misal udah nggak
bisa ditambang lagi, akan jadi tempat wisata tuh. Kayak tebing-tebingnya bagus kalau dilihat dari atas tadi. Mungkin kayak sekelas Brexit di Jogja gitu kali. Ya tebing Brexit apa? Breksi ya. Tebing Breksi di Jogja. Mungkin akan jadi seperti itu nantinya kalau memang sudah nggak bisa ditambang lagi. Mungkin ya. Pandangan saya sih kayak gitu. Di sini ada rest area nih untuk tempat istirahat. Pastinya kemarin ramai banget nih waktu arus mudik dan arus balik. Nah sekarang kita udah ketemu nih sama transformer kendaraan-kendaraan atau truk-truk tambang yang lewat di sini. Ini udah mulai beroperasi lagi setelah kemarin dilarang beroperasi karena arus mudik dan arus balik. Ini udah jalan lagi, jadi kayak lagi sibuk-sibuknya. Selepas dari area pertambangan batu tadi, kita masuk ke daerah keramaian di Jatilaba. Sebentar lagi kita akan masuk ke kota Slawi yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tegal. Jadi Tegal itu terbagi dari dua wilayah, yaitu Kota Madya dan Kabupaten. Kalau Tegal kota di Tegal sana biasa orang menyebutnya dengan Tegal, Kota Tegal, dan kalau Kabupaten Tegal ibu kotanya adalah di Slawi. Nanti kita akan masuk di Kota Slawi. Nanti di depan ada persimpangan, kalau kita ambil ke kanan itu nanti akan sampai di Tegal, melewati Pangkah, Keramat, dan seterusnya. Sedangkan kalau ke kiri kita akan masuk di wilayah Slawi. Kita ambil yang kiri ya teman-teman, karena kita mau lewat Slawi. Oke. Ya habis hujan kayaknya di sini ya. Bahkan masih ada orang dari arah berlawanan yang pakai jas hujan. Dan kita kena hujan. Mumpung belum begitu besar hujannya, kita closing aja ya teman-teman. Jadi kita udah sampai di Slawi. Dari Randu Dongkal tadi sekitar jam 1 dan sekarang udah hampir jam 2, tepatnya di 13.54. Sedangkan tadi di 12.50 sekian tadi kan. Jadi perjalanan dari Randu Dongkal menuju ke Slawi via Jatinegara memakan waktu 1 jam. Sebetulnya bisa lebih cepat ya, karena tadi keluar dari area yang banyak truk pertambangan itu, kita jalannya sangat tersendat karena ngantri gitu. Dan tadi juga beberapa kali berhenti saya buat setting kamera, buat ambil foto gitu. Jadi kurang lebih 1 jam lah dari Randu Dongkal ke Slawi ini. Oke teman-teman, kita akhiri aja videonya di kota Slawi ini. Terima kasih udah menonton, dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like ya. Komen juga boleh, share, biar saya juga lebih semangat lagi buat bikin konten
perjalanan seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa.